Pak Jois, ini kan semua orang sedang menunggu nih Mbak titik terang dari sidang pembunuhan Brigadir J. Ini juga ada terupdate katanya ART-nya yaitu Mbak Susi. Yang saat ditanya mungkin jawabannya Pak Hakim berbicara, wah ini kamu berbohong, dia bilang begitu. Oke, kita lihat ini. Kita lihat tayangan, kita baca secara ekspresi dari Mbak Jois ya. Yuk, ini dia. Oke, kita mengulang beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Hakim. Kita kan sudah diberita juga banyak. Pak Hakim bertanya tentang apakah ini settingan. Terus pernah ditanyakan juga tentang apakah irpis, apakah ada tekanan dan lain-lain. Menurut Mbak Jois seperti apa? Sebenarnya kalau kita melihat dari gesternya, gerakan tangannya gitu ya, ada arm touching. Nah, kalau orang bicara dengan gaya begini, ini sebenarnya dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Itu tadi siapa yang gitu? Mbak Susi. Mbak Susi. Jadi dia tidak yakin sehingga dia sebenarnya ragu-ragu ini ngomongnya apa. Nah, saya tidak tahu apakah yang disampaikan itu memang hasil pengetahuannya atau apakah itu sebuah konstruksi atau sebuah jawaban yang sudah direncanakan. Itu yang kita nggak tahu ya. Tapi dalam konteks itu yang bersangkutan itu tegang dan cemas menjawab itu sehingga dengan posisi seperti ini dia mau kasih tahu saya sendiri nggak tahu sebenarnya, saya nggak yakin. Apakah ada diduga ini seperti yang Pak Hakim bilang? Settingan atau bohong? Kita tidak bisa menyatakan itu sebagai sebuah kebohongan. Karena bohong itu sebuah sistem nilai yang tidak hanya sekedar bisa dibaca dari satu gerakan atau satu ekspresi. Gitu. Jadi tapi kan memang siapapun kondisi suasana persidangan pasti tegang. Pasti, iya. Semua Jadi orang ya. tidak bisa ada sebuah kepastian ataupun dugaan Mbak Susi ini berbohong, settingan itu kebohongan, tidak kejujuran tidak bisa sekedar dibaca dari sebuah ekspresi. Oke, jadi tentang Mbak Susi seperti itu? Yes, betul. Tapi kalau misalnya nih kan menurut Hakim ada pernyataan yang berubah-ubah. Apakah ada efek ini berubah-ubah ini karena cemas? Atau karena ada faktor apa ya? Ketika seseorang tekanan. Betul. Ketika seseorang cemas, tegang, itu ada kemungkinan dia tidak mampu mengkonstruksi apa pernyataannya. Dia nggak bisa nyusun. Iya, bahasa kerennya gitu deh gitu ya. Atau dia sendiri bingung. Saya mesti ngomong apa karena ada situasi tertekan. Kalau orang tertekan itu energinya habis buat fokus tertekannya, boro-boro mengeluarkan kata-kata saya mesti ngomong apa, apalagi merecall informasi. Dulu kemarin gimana ya ceritanya, apa yang terjadi ya itu butuh proses lagi. Iya. Karena nggak semua orang bisa ingat secara detail apa yang sedang terjadi. Satu kemungkinan bisa begitu, atau ketika tertekan orang sulit merecall. Gitu. Jadi kita ngomongin tentang beberapa kemungkinan kenapa sampai setegang itu ya. Betul. Walaupun ada kemungkinan katanya ada skenario yang harus dihafalkan tanda kutip. Bisa jadi begitu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat seseorang berada pada situasi seperti itu. Namun basisnya semua adalah dia tertekan gitu. Dia tertekan sehingga dia tidak bisa menampilkan respon yang sebenarnya. Tertekannya karena apa? Entah. Gak tahu kita. Aduh kaget saya ya. Mbak Jois, maaf. Emang gitu ya? Mbak Jois, saya mohon maaf. Apa sih pasalnya Mbak? Orang lagi dikagetin lagi dalam keadaan serius gitu Mbak. Bener-bener jangan-jangan dia ikut tertekan juga. Ya udah gimana biar nggak tertekan nih, ada VT yang kedua kemarin dalam sidang juga terlihat supir dari Ibu Putri Candrawati. Ibu Putri Candrawati siapa? Si bininya si bapak. Siapa yang benar? Istrinya si bapak, Sambo. Sekarang nama sopirnya siapa? Siapa lu turunin. Kuat Ma'ruf namanya. Udah deh daripada ribet mending lihat VT-nya nih. Ya tekan dulu. Ketika orang tua dari Brigadir J mengungkapkan isi hatinya, Pak Kuat kayak... Iya, itu ada head down, jadi kepala itu menunduk dan tidak berani kontak mata. Nah, orang dalam kondisi seperti itu umumnya merasakan perasaan malu. Saya tidak tahu apakah malu ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi atau dia menjadi viral di publik atau apa yang sudah dia perbuat. Kita nggak tahu yang bikin malu seperti apa. Dan kedua ada unsur rasa bersalah dan sebagainya. Nah, tension muncul di sini ketika dia membasahi bibirnya. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak bisa menyatakan sebenarnya apa yang sedang saya rasakan gitu. Tapi itulah bentuk ekspresinya bahwa inilah saya tidak lagi bisa berhadapan dengan Anda. Apakah karena memposisikan sama-sama bekerja di rumah itu atau? Kalau kita bicara motif seseorang, mengapa dia malu, mengapa dia tertekan begitu ya, tidak ada alat ukur yang bisa memastikan
gitu. Kenapa orang melakukan pembunuhan? Itu modus namanya. 100% kita pastikan itu memang agak sulit gitu. Apalagi seperti ini ya, itu kan suasana hati, rasa yang dia rasakan di dalam diri. Tidak semudah itu. Tadi juga ada membasahi bibir. Itu ya. Apalagi orang nyelam. Membasahi bibir itu ini kalau ada ketegangan, di sini tegang nih orang nih ya, tegang. Nah, upaya untuk membuat ini rileks kembali, dia basahi bibirnya. Gini. Sehingga dia bisa mereduksi, menekan ketegangan tadi dan lebih santai, lebih tenang gitu. Sadar nggak sadar itu ya secara alami? Umumnya tidak disadari. Oke. Tidak disadari.